Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para siswa semuanya di kelas 10 Bahasa IPA dan IPS SMA Negeri 1 Depok yang sangat kita cintai ini. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Depok, beliau Bapak Dr. Andes Sudiarto, Magister Administrasi Publik. Yang kami hormati teman-teman kami, para wakil kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, Sarpas, Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan SMA 1 Depok yang kami hormati pula, dan para siswa yang berbahagia yang sangat kami cintai dan kami muliakan. Sebagai insan Tuhan yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati dan menjalankan segala aktivitas kita sebagai suatu wujud ibadah kita. Semoga kita termasuk adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mampu mensyukuri nikmatnya. Amin Allahumma amin. Para siswa, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 1 Depok yang kita cintai ini, saya perkenalkan lebih dahulu Yudi Susianto, biasa dipanggil Pak Yudi. Kebetulan keseharian kalau di SMA diberi tugas oleh sekolah untuk mengampu materi pelajaran PPKN, tapi khusus di kelas 12. Untuk kali ini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah para siswa yang baru di tahun pelajaran 2021-2022, saya ditugasi oleh sekolah untuk mengkaji bersama kalian para siswa dalam materi sosial kemasyarakatan. Materi ini sebenarnya lebih condong pada, kalau di dalam mata pelajaran adalah pada materi sosiologi dan juga pada materi PPKN, khususnya pada persoalan-persoalan tentang lingkungan kemasyarakatan. Kenapa materi ini perlu disisipkan para siswa, di samping dengan materi wawasan kegiatan Mandala, materi-materi yang lain? Karena memang pada dasarnya kita adalah zoon politikon para siswa. Kita ini zoon politikon. Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebagai zoon politikon itu artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Sosial artinya kita itu tidak hidup sendirian. Kita berada di lingkungan yang lain. Dalam konteks keagamaan juga dijelaskan adanya hablum minan nas. Karena kita manusia yang hidup berdampingan dengan yang lain, maka pun dalam keseharian kita tidak bisa lepas dari mereka, dari lingkungan kita, dari apa yang ada di sekitar kita, dari mereka yang ada di sekeliling kita para siswa. Benar, Aristoteles yang merupakan filsuf Yunani pernah menyampaikan bahwa manusia adalah zoon politikon. Manusia sesungguhnya merupakan homo sosius, dan manusia adalah makhluk yang sebenarnya kalau kalian lihat itu sebagai monodualis, sesungguhnya terdiri atas monopluralis di manusia. Nah, ini banyak membuat bertanya-tanya pada diri kalian.
Apa itu Pak Idi? Kok ada monodualis, ada monopluralis, ada homosesius, ada homonilopus, ada bukan homonilopus bukan ya, tapi homosesius ya. Kenapa ada demikian? Oleh Aristoteles yang merupakan rangkaian dari guru dan murid antara Aristoteles, Socrates, dan Plato, dia menyampaikan bahwa manusia yang kamu lihat satu individu itu sesungguhnya adalah monopluralis, tapi kamu lihat sebagai monodualis. Dalam kategori apa, Pak? Kok dikatakan monopluralis? Nah, di sini ada Abelia Rahma ya. Abelia Rahma itu kelas 10 bahasa. Saya baca karena yang bisa saya lihat di layar monitor saya, ada Alia Rahma juga, Nabila Nurisma, seperti IPS 3, dan mohon maaf, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena ada 400 siswa ini di sini. Ini begini para siswa. Ada juga di sini kelas 12 IPA 5, Tri Setiawati ada. Ya. Ya. Para siswa, monodualis, kalian dilihat adalah sebagai figur satu orang bernama Nisfatur Rosida. 10 IPS 4. Ya. Itu monodualis. Kenapa monodualis? Karena dilihat hanya satu figur Rosida. Tapi sesungguhnya monodualis itu adalah bahwa Rosida itu terdiri atas makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani. Juga memiliki jiwa dan raga. Coba kita bayangkan. Kalau Rosida punya jiwa tapi nggak punya raga. Medeni, mati dong namanya itu. Berarti rohnya tok. Begitupun ada raga tapi nggak punya jiwanya. Seperti apa dia? Ya tentunya kayak orang yang di jalan-jalan. Nah, Rosida itu di samping jiwa dan raga juga memiliki individu dan sosial. Dia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Individu sosial adalah monodualis. Jiwa dan raga monodualis. Ada sebutan lagi Rosida sebagai memiliki makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani. Dia tidak bisa lepas dari kehidupan jasmani dan rohani. Kalau dia kejar hanya rohani saja tanpa jasmani, ya sudah. Ibadah-ibadah atau kalau dia hanya jasmani saja, berarti hanya bondo materi tanpa memperhatikan rohaninya, ya orang kan jauh dari agama. Rosida terdiri atas jasmani dan rohani itu adalah monodualis. Karena tadi ada monodualis jasmani rohani, ada monodualis jiwa dan raga, ada monodualis sosial dan individu. Dari monodualis membentuk sebuah monopluralis. Maka manusia yang kalian lihat pada diri kalian para siswa sesungguhnya adalah makhluk yang merupakan kategori monopluralis. Nah, dari kaitan ini yang akan kita bahas sebagai sosial kemasyarakatan itu adalah bagaimana seorang individu Rosidah tadi, individu Setiawati tadi misalkan, bisa berarti untuk masyarakat lingkungannya, sekitarnya. Maka sosius kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Nah, kalau orang sudah berbicara mengenai individu, berarti ada rasa egois. Nah, kalau orang sudah egois, berarti ada ambisi. Ambisi boleh para siswa, boleh, wajib ambisi itu. Karena ambisi akan menjamin kehidupan kalian. Yang tidak boleh adalah ambisius para siswa. Karena ambisius itu nantinya akan mengarah pada apa? Pada persoalan orang itu akan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang depan, tendang belakang. Pasti begitu. Untuk apa? Untuk mencapai tujuannya. Itu yang tidak benar. Tidak boleh para siswa. Banyak orang pintar para siswa. Banyak.
Dan saya yakin kalian yang masuk ke negeri satu gebuk ini, di antara 100% ini ada minimal 40%. Pasti ada yang terbaik-terbaik itu. Pintar-pintar. Tapi apakah jaminan pintar itu bisa memberikan satu kesuksesan? Tidak juga. Ada yang pintar masak misalkan. Pintar banget dia. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar biologi, ada yang pintar kebumian. Bahkan ada yang pintar engkek misalkan. Ada. Nah, semua pasti punya kecerdasan. Tapi apalah arti cerdas kalau tidak diimbangi dengan jiwa sosial yang baik, nilai sosial yang baik, hablum minannas, hubunganmu dengan sesamanya. Maka di awal pembicaraan tadi saya sampaikan pada siswa bahwa manusia adalah zoon politikon, orang hidup yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain, nggak bisa. Jangan pernah berpikir aku ora butuh kalian, aku ora butuh kamu. Nggak bisa begitu para siswa. Ini kadang kebodohan kita, ya kebodohan kita jangan itu. Ada misalkan, saya butuh keluarga, saya butuh seseorang. Jangan bilang aku ora butuh kalian, aku ora butuh kamu, aku nggak bisa begitu. Sekalipun kalian punya uang banyak, tidak bisa, kau tetap membutuhkan orang lain. Kenapa? Uangmu untuk apa? Untuk belanja. Kalau kamu tidak butuh orang lain, nggak mungkin kamu bisa belanja di orang lain. Kamu butuh makan, ada yang jual. Nah kalau yang jual nasi misalkan tidak mau menjual, pada kali menurut uangmu banyak, nggak bisa. Kenapa dia nggak mau menjual? Karena kamu pernah bilang, aku harus butuh kamu. Oh berarti nggak usah butuh nasi saya, kan begitu. Ya, yang jual warung makan misalkan, ya. Itu dibutuhkan oleh kita para siswa. Ini yang namanya sosial kemasyarakatan. Lalu bagaimana? Nah ini masuk pada ranah persoalan bagaimana komunikasi yang baik kita. Komunikasi yang baik dengan lingkungan kita. Keharmonisan kita terjaga karena komunikasi para siswa. Tanpa komunikasi, ya, Edwi ini yang melihat di depan saya, Nadia, Tri, dan Ayu, Muhammad Fatih, Grisel, wah kayak nama artis Grisel, Kartika, ya. Ini wajah yang cantik-cantik, ganteng, irung mancung ke dalam, keluar semuanya ini, yang mudah-mudahan ya. Jangan ke dalam, enggak apa-apa. Kalian cantik dan tampan-tampan. Itu adalah bagian dari rona kehidupan yang diberikan oleh Allah. Ada yang kulitnya sawo matang, sawo bosok, enggak masalah, no problem. Ya. Ya. Jadi para siswa, karena kita hidup tidak sendirian, kita berdampingan, maka sesungguhnya keharmonisan itu terjadi ketika ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bagaimana? Harus tahu tata krama, harus tahu sopan santun, tata susila, yang muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua bisa menghargai yang muda. Yang tua juga tidak boleh egois, jangan memaksakan pada yang muda. Harus begini tidak boleh. Lalu bagaimana? Ini yang kadang sering kita lewatkan para siswa. Kita terkadang tidak sadar, nggak menyadari ya, betapa keindahan hidup kita itu karena kita dihargai oleh yang lain. Kenapa kita bisa dihargai oleh yang lain? Karena kita sesungguhnya mampu menghargai mereka. Jangan pernah punya pemikiran kita minta dihargai sementara kita nggak pernah menghargai mereka. Nggak bisa para siswa, nggak bisa. Saya merasa bahagia sekali bisa bicara sama kalian para siswa. Karena setahun yang lalu, yang sekarang kelas 11, kami tidak pernah bisa ketemu dengan mereka. Sehingga kami nggak tahu. Padahal pendidikan yang paling utama dan penting adalah karakter, akhlak. Padahal
Tadi Sanusi sudah menyampaikan. Ya. Banyak di antara kita yang tadi saya sebutkan, yang muda harus menghargai, yang harus menghormati yang lebih tua, yang tua pun harus bisa menghargai yang muda. Banyak yang tidak terjadi saat ini di sekitar kita, di lingkungan tempat tinggal orang tua kalian. Banyak para siswa. Apa buktinya? Buktinya, di antara kalian masih banyak yang tidak pernah bisa basa alus kromo Injil kepada orang tuamu, banyak yang nggak bisa. Malah kadang ada kalian begini. Nduk, iki punya siapa, Nduk? Nduk, jebuknya iku, Nduk. Ibumu berhak bilang seperti itu. Ayahmu berhak untuk bicara seperti itu. Nduk, jipukno, Nduk. Nduk, ambilkan, Nduk. Nduk, pundutke, Nduk. Nang, ambilkan, Nang. Nang, jipukno, Nang. Berhak. Atau bahkan, nah iki duwe sapa? Iki duwe sapa? Nduk, ini duwe sapa? Berhak. Dan itu wajar, pantas. Tapi kalian harus bisa menjawab. Harus bisa menjawab. Niki gadah kula, Bu. Niki gadah kula, Pak. Niki jangan bilang kagungan kula, ndak. Ini membahasakan diri kita. Kagungan ibu, kagungan bapak. Kadang kita juga keliru. Ini kagungannya kula, nah, ndak boleh itu membahasakan diri kita, itu ndak benar. Ini gadaya kula. Nah, jipura niku, nggih Bu, siap, sekejap nggih. Ndak. Nah, jipura niku perintah wae, ngongkon wae. Begitu. Ndak boleh. Ini yang kadang tanpa kita sadar. Sosial kemasyarakatan. Ini baru lingkungan keluarga loh ya. Belum kita keluar ke masyarakat. Tapi masih bagus para siswa. Apa bagusnya, Pak? Bagusnya kadang kepada orang tuamu ndak bosok, tapi pada gurumu bosok. Masih bersyukur. Tapi sekarang gurumu lagi ketemu dengan kalian. Bahkan mungkin saya ketemu dengan kalian pada saat di kelas 10 ini hanya 45 menit. Hanya 45 menit. Enggak lama para siswa. Kalau kita ketemu di sekolah, kita bisa diskusi. Sekalipun saya tidak mengajar kalian, saya bisa suatu saat ketemu, tegur sapa, Assalamualaikum Pak Yudi, waalaikumsalam, tidak usah malu, sampaikan. Itu jauh lebih terhormat. Selamat pagi boleh, selamat siang boleh, sore boleh, tapi lebih bagus kalau salam, Assalamualaikum Pak Yudi, Assalamualaikum Pak Guru, misalnya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, para siswa atau siswaku, pasti begitu. Atau suatu saat ketemu di jalan, ya, itu ada guru saya, disapa, tidak usah malu. Nggak usah kemudian malah ngumpet. Jangan ya. Kenapa begitu? Karena kita dididik ada sebagai zoon politikon, makhluk yang bermasyarakat. Nah, lalu bagaimana satu sama lain? Ada derajat antara teman sejawat para siswa. Teman sejawat. Derajat teman sejawat ini. Teman sejawat kalian boleh bahasa dengan bahasa kudusan, bahasa Semarangan, bahasa keseharian kalian boleh, tidak apa-apa. Bahkan bahasa kalian, misalnya, halo bro, boleh, tidak apa-apa. Atau suatu saat bilang sama orang tua juga boleh. Assalamualaikum Pak Bro, ya boleh asal yang konteks yang lagi akrab, tidak apa-apa. Untuk keakraban boleh. Itu sarupa, insya Allah tidak. Ya. Karena apa? Karena melihat tempat dan situasinya, kondisinya. Ya. Jadi dari persoalan itu, yang kedua adalah antara yang muda dengan yang lebih tua. Ini harus kalian bisa pahami betul. Jaga tata kramamu, sopan santunmu, subositomu. Ya. Harus bisa menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua. Jika bicara jangan menyela, jangan memotong pembicaraan orang lain, jangan memotong pembicaraan yang lebih tua. Tidak boleh, itu secara etika, secara masyarakat tidak boleh begitu. Ya. Bahkan ketika temanmu, teman sejawat sedang berbicara, kamu mau memotong, minta maaf dulu, maaf saya nyelo sebentar, maaf saya nyelo sebentar. Jika itu darurat,
Ya silakan, izinkan, saya mau bicara begini. Itu tahu hebat loh kalau dia bisa begitu. Ya, hebat itu. Ya. Nah tadi di keluarga, sekarang kalau sudah di lingkungan masyarakat, lebih luas lagi Pak Siswa, dan itu bermacam-macam. Sama juga, kalian datang ke sekolah, dari berbagai macam karakter yang sangat berbeda. Jangankan dari 396 anak yang bukan dari satu produk yang sama. Bukan dari satu rahim yang sama, bukan. Wong dari rahim yang sama, dari satu keluarga yang sama, kakak adik itu tidak sama sifat karakternya kok, berbeda-beda kok. Apalagi dari 396 makhluk individu yang mesin fotokopinya berbeda-beda. Nah iya, mesin fotokopinya berbeda-beda. Ada Pak Jono dengan Bu Atifah lahir si A di sini. Ada Bu Tumini dengan Pak Karjo lahir si B. Ya. Wong Bu Tumini, Pak Karjo saja jika punya 4 anak berbeda karakternya kok. Apalagi yang dari mesin fotokopi berbeda-beda. Ini bermacam-macam. Ada anak yang pengen dipuja-puji, toh ada. Ada anak yang pengen disanjung-sanjung, ada. Ada anak yang biasa-biasa mawon wonten. Ada anak yang pengen diperlakukan layaknya sebagai satu orang yang hebat juga ada. Bermacam-macam. Nah, di situ kalian punya kesempatan untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya, jika kita pengen dihormati dan dihargai oleh orang lain, maka kalian harus mampu menghormati dan menghargai orang lain. Harus begitu. Ingat-ingat, jika kita mau dihargai dan dihormati oleh orang lain, maka kalian harus menghormati dan menghargai orang lain itu pula. Itu kunci. Jika sudah seperti itu, maka dari masyarakat akan beralih kepada bangsa dan negara. Jika dalam kehidupan bangsa dan negara antara pemerintah dan masyarakat ini saling menghormati, saling menghargai, ada yang kejujuran, yakinlah, baldatun thayyibatun warabun ghafur pasti akan terwujud di negeri ini. Jika kalian saling menghormati dan menghargai di lingkungan sekolahmu, maka keindahan kehidupan di sekolahmu itu pasti akan indah sekali. Sekolahmu yang sudah hebat sarana prasarananya, ruangannya bagus, granit, dan semua kelas ada LCD-nya, semua kelas ada wifi-nya, taman-taman dibuat begitu indah, tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan itu diganti yang tidak produktif jadi produktif. Tujuannya ketika kalian masuk ke sini, kalian punya hak untuk ikut merasakan buah-buah itu. Nah, sekarang yang sedang kami bidik adalah bagaimana meningkatkan kualitas akademisnya. Jika kalian sudah melihat seperti itu dan saling menghormati, menghargai, pasti sekolahmu adalah akan menjadi sekolah unggulan yang luar biasa. Pasti. Dan itu semua ada pada pribadi-pribadi para siswanya. Kami maksimal akan memberikan terbaik kepada para siswa di lingkungan sosial kemasyarakatan SMA kalian. Kami sebagai tenaga kependidikan yang sudah bersertifikasi, sudah bersertifikat, ya, akan memberikan terbaik pada kalian sesuai dengan kualitas akademis mata pelajaran kita masing-masing. Itu pasti. Ya, itu pasti. Oleh karena itu para siswa, perlu kalian pahami bahwa sosial kemasyarakatan itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa itu, kita nggak akan punya makna sama sekali. Orang pintar, orang hebat, kalau tidak memiliki etika, sopan santun, tata krama yang baik, maka tidak ada makna kehebatan. Nah, itu para siswa. Sepele kelihatannya, kok sosial kemasyarakatan sepele banget kelihatannya. Nah, tapi sebenarnya itulah yang sesungguhnya sangat penting, krusial dalam kehidupan kalian. Kenapa demikian?
Karena tadi dijelaskan bahwa awal dari kita adalah zoon politikon. Dari awal kita adalah zoon politikon. Orang hidup bermasyarakat, tidak individu. Kita bukan homo homini locus, tapi homo socius kita. Makhluk yang bermasyarakat. Ada yang tahu homo homini locus artinya? Homo homini locus, ada yang tahu artinya, maknanya? Atau mungkin yang sedang di warung makan? Ada yang tahu? Ini semua di kelas ya, di rumah masing-masing ya? Nggak ada di warung makan, nggak ada ya? Pada saat kalian boleh ngopi, boleh sambil ngopi, boleh sambil ngopi kalian, boleh sambil nyemil, boleh. Nah, ya. Sambil melayani juga boleh. Asal dengarkan yang baik. Buat santai saja. Pak tiduran Pak boleh, nggak apa-apa. Yang penting imun kita terjaga hebat kuat. Yang penting bahagia, yang penting kalian. Bahagia itu sederhana kok. Bahagia nggak harus kaya raya, tidak. Bahagia harus punya uang banyak, tidak. Yang penting hati kalian nyaman, hati kalian tenang, apa yang ada di sekelilingnya terpenuhi, itu bahagia. Saya sudah cukup bahagia, nggak harus kaya raya. Punya mobil 5, alhamdulillah sudah bahagia banget. Saya akan merasa bahagia, nggak usah harus kaya raya. Punya rumah mewah, alhamdulillah banget, ikhlas satu. Ikhlas banget. Homo homini locus artinya adalah manusia ibarat serigala bagi yang lain, para siswa. Kita ini homo socius, bukan homo homini locus, para siswa, bukan itu. Kita bukan pemangsa untuk yang lainnya, bukan. Kita bukan kanibal. Kita ini makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya, para siswa. Kita akan merasa sangat berarti kalau kita bisa membuat orang lain berarti. Kalian akan dianggap sebagai orang yang sangat pinter, para siswa, kalau bisa meminterkan mereka. Kalian akan menjadi orang yang sangat kaya raya, para siswa, kalau bisa membuat orang lain jadi kaya raya. Kalian akan menjadi orang yang sangat cerdas, para siswa, kalau bisa mengantarkan teman-temanmu menjadi anak-anak yang cerdas. Sesungguhnya itu. Kalian akan bisa menjadi penolong yang hebat. Akan menjadi penolong yang hebat kalau kalian bisa membuat orang lain memiliki jiwa penolong yang hebat. Sepele, berat yang harus dilakukan. Tapi kalau ikhlas, insya Allah aman. Udah, para siswa. Jadi, para siswa, saya berulang kali sampaikan kepada kalian bahwa yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita bisa saling menghargai, saling menghormati, ya. Baik orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, kejujuran, attitude, kepercayaan, trust, kepercayaan, yang bisa dipercaya, itu yang terpenting. Apalah artinya kemewahan dalam kehidupan kalian? Jam berapa, Mas Arif? Jam 9.15. Masih punya waktu lama banyak ya? Kalau misalkan ada tanya jawab, bisa, Pak. Nggak ada maknanya, para siswa, kalau lingkunganmu yang serba kelebihan, tapi tidak ada penghargaan sama sekali dari masyarakat sekitarmu karena kesombongan dan keegoisan kalian. Tapi justru rasa hormat, penghargaan dari orang lain itu karena sifat-sifat tawaduk kalian, sifat-sifat baik kalian, sifat-sifat tanggung jawab kalian, dan sifat-sifat rendah hati kalian. Bukan rendah diri, rendah hati kalian. Nah, sebelum kami lanjutkan, para siswa, kalau ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawab kami buka pada kalian. Saya persilakan untuk bertanya. Sebutkan namamu, kemudian
dari kelas berapa, apa yang kamu tanyakan, tanyakanlah. Bebas semuanya, tanya apa saja. Nah, asal jangan asal jangan tanya siapa nama wali kota Amerika Serikat, jangan ya. Pak Yudi tidak mudah. Atau tanya hari ini menunya apa, boleh. Anak-anak silakan yang mau bertanya bisa meng-on-kan mic-nya ya. Mic-nya di-on-kan yang mau bertanya. Ini Pak Yudi didampingi oleh Mas Arief loh ya, teknisi di SM Gebok ini. Silahkan tanya, boleh apa saja tentang sekolahanmu, tentang keberadaanmu, lingkungan sosial kemasyarakatan. Yang mau bertanya bisa mic-nya bisa di-on-kan. Ahmad Jawahari Fuad. Tunjuk tangan dulu ya. Ya. Yo, Nailul Fauzia, 10 IPS 3 mau bertanya? Enggak. Oh, dihidupkan mic-nya. Ferdi Kurniawan mau bertanya? Ayo Muhammad Saroli. Boleh tanya. Kepencet Pak, kepencet. Oh, kepencet. Ya, saya mencet-mencet setengahnya ya. Yang mau bertanya boleh itu mic-nya di-on-kan. Oke. Para siswa, sambil nunggu ada yang bertanya, sebenarnya yang ada di lingkungan kalian itu ada beberapa hal para siswa. Ya. Dalam membahas mengkaji tentang kemasyarakatan, kami itu akan dilihat ada sekumpulan masyarakat, orang-orang yang hidup bersama. Itu bisa yang satu interaksi dengan kalian. Ada juga yang kumpulannya tidak sejawat, tidak seusia. Ada. Usianya adalah heterogen, bermacam-macam. Nah, yang demikian itu kadang ada perasaan saya harus dihormati, dihargai, saya harus paling. Tapi kalau teman yang homogen, yang hampir rata usianya, maka sebenarnya itu lebih mudah dalam berinteraksi. Nah, interaksi itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, karena suksesnya seseorang itu adalah jika bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Nah, selalu biasakanlah berucap terima kasih. Ini yang kadang sulit. Nah, ini. Jadi saya ingat. Ini sangat penting banget. Dari awal kami mendidik kalian untuk selalu berterima kasih. Apapun kepada orang lain yang telah memberikan kelonggaran pada kalian. Selalu memberikan support, memberikan reward kepada mereka, meskipun dalam bentuk tepuk tangan. Tapi kadang ini yang nggak bisa. Ini budaya semacam ini yang belum kalian miliki para siswa. Ketika ada temanmu hebat, temanmu berbicara hebat, mengucapkan tepuk tangan saja kadang eman-eman. Ada temanmu yang naik panggung karena dapat suatu penghargaan atas kesuksesannya. Tepuk tangan saja rasanya kok abot. Ini yang harus kalian pahami. Mulai saat ini rubah budaya demikian, image demikian. Ya. Jika ada masakan dari temanmu, rasanya enak. Ya. Atau kamu datang ke warung, kemudian belanja, ini misalnya belanja, kok enak? Ungkapkan, ibu, masakan ibu sangat enak. Ibu, parenya sangat enak. Ibu, mangutnya sangat enak. Saya suka ini, Bu, belanja. Begitu. Kenapa? Karena yang punya warung juga akan merasa bahagia, bangga. Alhamdulillah. Tapi kadang enggak begitu. Tapi ketika rasanya enggak enak, jangan banter-banter menyampaikannya. Ibu, boleh saya beri masukan, Bu? Oh, silakan. Apa? Yang ini kok agak kasinan ya, Bu, misalkan begitu. Kebalikan budaya kita kan ketika nggak enak disebarluaskan, naudzubillah, janganlah begitu. Ini yang harus kalian pahami. Menghargai, ya. Memberikan penghargaan, tepuk tangan, ucapan terima kasih.
kepada ibu bapakmu sekalipun. Matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Nah, begitu. Pada gurumu, pada temanmu yang telah membawakan buku misalkan, ini bukunya. Makasih ya, thanks ya. Nah begitu. Jangan diam toh. Bahkan ketika di jalan raya, petukan naik motor, ada orang yang memberikan jalan ke kalian, minimal diinglukkan kepalamu sebagai ucapan terima kasih. Senyum. Kalau nggak kelihatan karena ada masker, diinglukkan kepalamu sebagai ucapan terima kasih. Atau matur nuwun, nah begitu. Inilah sekarang budayakan yang semacam itu, biasakan. Hal yang tinggikan itu akan terasa indah sekali. Jika bisa, Masya Allah, rasanya luar biasa indahnya. Fotonya Mas. Sangat indah luar biasa. Barang naik atas. Para siswa, ada yang mau bertanya? Silakan disampaikan. Ya, sampaikan. Apa saja boleh bertanya, silakan. Ya, tanyakan. Mandala Sandi mau bertanya. Ya, dari Setiawati. Muhammad Dwi Iswara, kelas 10 MIPA 2 mau bertanya. Yang mau bertanya silakan mic-nya di-on-kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Iswara Alfiana dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 8. Mana nih? Dwi Suraya? Berarti tadi? Oke, Dwi Iswara. Tadi yang tanya siapa? Dwi ya? Oke, Dwi. Apa tanya? Mbak Dwi, enggak kedengeran suaranya. Mbak Dwi. Ulangi, Mbak Dwi. Ulangi, Mbak Dwi. Nggak dengar. Halo. Udah Bentar, Mbak Dwi. kedengar? Pintar ya, kelihatan pintar. Benar. Udah kedengaran? Enggak kedengeran suaramu, Mbak Dwi. Yang lain di unmute aja, Mas. Yang lain di mute aja, Mas Arif. Nggih. Udah kedengaran, Pak? Coba. Belum kedengaran. Itu saya buat kelihatannya pertanyaannya bagus seperti ini kelihatannya. Cara dia bicara tuh bagus banget. Tapi saya nggak dengar pertanyaannya, nggak dengar. Udah kedengaran? Ya. Udah. Oke. Tadi Bapak menjelaskan tentang homini lupus kan. Nah, arti dari homini lupus adalah manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Oke, Nah, betul. Arti dari homini lupus artinya tadi serigala, manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Itu maknanya itu seperti apa ya? Saya masih belum paham. Oke. Terima kasih, Pak. Siap. Bisa siap sekarang, Mas? Bisa silakan, Pak. Mbak Dwi, pertanyaan sangat bagus, Mbak Dwi. Seharusnya manusia adalah homo socius. Ya. Homo socius, makhluk yang bermasyarakat. Nah, bukan homo homini lupus. Homo homini lupus itu adalah manusia adalah makhluk ibarat serigala bagi yang lainnya. Artinya apa? Artinya nafsu serakah manusia itu bisa membunuh, bisa membantai, bisa melakukan apa saja demi tujuannya. Ini tidak boleh, Mbak. Setiap manusia pasti punya nafsu pasti. Karena itu tanpa nafsu bukanlah manusia. Malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak punya nafsu. Manusia punya. Itu yang menjadikan indah dan unik.
Tapi ketika mencapai untuk mencapai nafsunya itu, nggak boleh kita sampai harus membunuh, harus melukai, harus menyakiti yang lainnya. Dan itu ada seperti itu. Contoh, di tingkat yang tertinggi negara, bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina? Karena nafsu serakah ingin menguasai wilayah. Ya. Nafsu ingin memenuhi kebutuhan hasrat perutnya. Sementara dia tidak punya pekerjaan. Akhirnya jadi begal, tindak kriminal, jadi penjahat, jadi perampok, jadi pencuri. Nafsu karena Pak mencintai seseorang yang nggak kesampaian dan harus dimiliki. Maka kadang dia melakukan hal-hal yang aneh yang tidak pantas dilakukan. Nah, banyak sekali dalam kehidupan sosial, Mbak. Mbak Dwi bisa mencari contoh-contoh yang lain. Nah, itu yang tidak diperbolehkan karena sejumlah manusia itu adalah homo socius, bukan homo homini locus. Tapi dalam prakteknya kita terkadang juga menjadi homo homini locus, menjadi serigala bagi yang lain. Iya. Ya, jadi serigala. Kenapa? Karena kita tegal, kita kejam. Dan itu adalah bagian dari nafsu yang dimiliki oleh manusia. Itu. Nah, pertanyaannya menjadi pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi homo homini locus? Itu pertanyaannya di situ. Kita sudah tahu homo homini locus adalah makhluk yang dengan mudahnya untuk mencapai suatu kepentingannya, kebutuhannya harus melukai yang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi homo homini locus? Tanamkan keyakinan dan iman agama yang kuat pada pribadi tiap masing-masing individu. Maka benar, jika pendidikan yang paling utama dan pertama di dalam keluarga adalah pendidikan agama, maka benar. Bersyukurlah kalau orang tua kita sudah mendidik agama kita, mendidik akhlak kita, sehingga nggak harus pegangan kepala. Waduh, tapi bagaimana pegangan ini supaya jadi yang terbaik? Ya Saroni ya Dwi ya. Jadi begitu Mbak Dwi. Semoga jawaban ini bisa memberikan pencerahan buat Mbak Dwi dan yang lain. Terima kasih. Ada yang lain? Bagus pertanyaanmu, Mbak. Gimana Mbak Dwi, sudah cukup? Apa ada yang mau bertanya lagi? Mas Saroni mau bertanya? Masih ada 2 menit. Halo? Muhammad Saroni kelas 10 MIPA 4 mau bertanya. Dari tadi kok menghidupkan mic terus? Silakan tanyakan. Halo Mas Bahar. Pak Bahar. Hadir. Bagaimana? Oh iya, masih monitor ya? Masih. Oh siap. Para siswa kalau ada apa-apa tentang PJJ kalian tuh mengenai MPLS, tanyakan langsung ke jenderalnya ya, itu Pak Bahar Fian. Itu Pak Jenderal SMA Gebok itu. Orang yang 24 jam melayani kalian, betul ya. Selama beliau masih bernafas akan melayani apapun pertanyaannya dari kalian. Kecuali kalau sudah tepar baru ya siapa boleh buat. Ya, ada yang mau yang silakan sesuai. sampaikan para siswa. Masih ada 1 menit. 1 menit. Kalau tidak ada para siswa, sebelum saya tutup acara ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para siswa. Tanam ubi. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan pada pribadi setiap siswa yang ada di dalam link ini, dan jika ada hal kebaikan, gunakanlah untuk dasar kehidupan kalian dalam menjalankan tugas kewajiban kalian keseharian. Yang terpenting kita paham bahwa kita adalah makhluk sosial kemasyarakatan, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka jangan egois, ambisi boleh tapi nggak boleh ambisius. Kita harus bisa menghormati, menghargai
mereka yang lain. Jika kalian pengen dikatakan sebagai orang yang hebat, maka harus bisa membuat orang lain jadi hebat. Kalian akan menjadi orang yang sangat cerdas, bisa membimbing teman menjadi orang yang cerdas. Kalian akan menjadi orang yang sangat kaya raya jika bisa mengantarkan orang-orang di sekitar menjadi orang yang kaya raya, orang yang sejahtera makmur. Nah, sehingga kita bukanlah homo homilopos, tapi homo sosius. Kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka hargailah mereka jika kita ingin dihargai. Hormatilah mereka jika kita ingin dihormati. Jadilah orang yang santun, orang yang berkarakter baik dan mulia lahir batin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.